Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di hari-hari di penghujung akhir tahun 2019. Kita akan tutup buku tahun 2019 dan akan memasuki lembaran catatan baru tahun 2020. Namun kalau kita ingin merefleksikan kehidupan keagamaan umat Islam di akhir tahun ini, sungguh sangat menyedihkan. Ini adalah hari-hari yang bagi saya pribadi sangat sedih dan mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan dan menyedihkan ketika agama Islam yang dianut mayoritas rakyat Indonesia menjadi kehilangan marwah dan wibawanya, telah terombang-ambing oleh permainan dunia yang harganya sangat murah. Padahal kita tidak sedang ditekan atau dijajah, namun kepentingan segelintir tokoh, ulama, pemimpin yang gila predikat atau bahkan mungkin pangkat, jabatan, dan harta, agar mereka disebut toleran, moderat, atau tidak radikal, menunjukkan karakter sebagian di antara kita, oknum-oknum umat Islam ini yang bermental budak. Ini bukan keteledoran, tapi justru dilakukan dengan penuh kesadaran, bahkan propaganda yang luar biasa. Mereka sudah menjadikan media sebagai alat penyiaran dari pertunjukan sensasi atau aksi kebodohan diri ini di peristiwa Hari Raya umat non-Muslim. Kita tentu sangat prihatin semakin maraknya oknum-oknum Muslim yang ikut membanggakan perayaan Natal, mengucapkan Selamat Natal. Ada santri dikabarkan berceramah di gereja seperti di Cilacap. Ada yang memainkan hadrah atau rebana di gereja seperti di Semarang, atau wanita-wanita muslimah yang ikut bernyanyi di gereja seperti di Kediri. Juga ada penari-penari sufi yang ikut menari di gereja seperti di Malang. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, tentu suatu saat, bahkan tidak sedikit saat ini, sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka kita tidak boleh bosan-bosan untuk tegas menyuarakan penolakan dan mengingkari kegiatan-kegiatan tersebut. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu pertunjukan sensasional yang bukan lagi pada tahap perbedaan pendapat, tetapi sudah masuk fase euforia. Bukan lagi dilakukan secara diam-diam atau dalam komunitas terbatas. Ketika sang tokoh, kiai, aktivis, atau anak kiai mendemonstrasikan cara bertoleransi dengan mengucapkan Selamat Natal, atau masuk ke dalam gereja untuk membawa tumpeng, atau mengikuti perayaan misa Natal, sembari berkontribusi untuk ikut dalam paduan suaranya. Lalu mereka berharap tepuk tangan dan puja-puji sebagai Muslim yang progresif, yang inklusif, yang pluralistis. Mereka berani untuk melawan arus sambil menyatakan, wahai umat Islam, inilah toleransi yang sesungguhnya. Maka mereka berharap agar umat Muslim yang intoleran dan radikal nangis bombay menonton atraksi mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, dulu ketika kita berada di bawah penjajahan Belanda, ketika penjajah yang beragama Kristen itu berkuasa di negeri ini, peristiwa seperti ini bahkan tidak pernah terjadi. Kolonial memang memberikan kesempatan untuk umat Islam berdiri sendiri di atas agamanya, meski mereka membatasi aturan syariat yang berhak untuk dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di negeri ini, di Kepulauan Nusantara ini. Namun meskipun umat Islam ingin merdeka, tidak pernah kita mendengar bahwa penjajah Belanda menyuruh-nyuruh kita untuk mengucapkan selamat hari Natal pada saat itu. Tetapi kini, di saat kita merdeka dan berdaulat, justru oknum-oknum umat Islam secara tunduk dan sukarela, mereka memiliki mentalitas yang lebih rendah daripada perbudakan di masa-masa penjajahan dahulu.
Lebih menyedihkan ketika di gereja itu diadakan kolaborasi salawat Nabi dengan haleluya. Ada rebana dan hadrah Islami yang konon mengiringi lagu Merry Christmas. Lalu ada yang berpeci, berbaju koko, bergabung dengan atribut pendeta-pendeta. Luar biasa. Rasanya saat ini telah terjadi musim Ruwaibidah, di mana Ruwaibidah ini menjual toleransi sebagai jualan untuk merendahkan dan menghina martabat agama di negeri yang mayoritas beragama Islam ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di zaman yang kini konon ulama dan umara telah berpadu dalam kepemimpinan nasional, kita berharap sosok ulama dapat menertibkan kondisi keagamaan umat Islam di Republik ini. Jangan sampai umat Islam kehilangan arah, patron, pedoman dan petunjuk. Mari kita renungi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, bahwasanya Ibnu Yaman mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu di masa jahiliyah sangat buruk kehidupan kami, lalu Allah gantikan kehidupan kami ini dengan kebaikan, yaitu dengan datangnya Islam. Apakah setelah kebaikan Islam ini kami akan mengalami masa yang buruk? Iya, kata Rasulullah. Lalu aku bertanya lagi, apakah setelah yang buruk itu akan ada masa-masa kebaikan? Iya, kata Rasulullah. Tetapi pada saat kedatangan itu baik setelah keburukan, maka kebaikan itu sudah bercampur dengan asap, sesuatu yang tidak bisa kita raba, dan justru asap udara itu bisa menghancurkan nyawa kita. Apa asap itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, akan muncul suatu kaum yang akan memberi petunjuk tidak sesuai dengan petunjuk aku. Yahduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Kalian mengenali mereka dan akan mengingkarinya. Lalu aku bertanya, kata Hudzaifah, apakah setelah yang baik itu akan ada yang buruk? Benar, kata Rasulullah, akan ada yang buruk, jauh lebih buruk daripada sebelumnya, yaitu ketika ada du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak umat ini untuk masuk ke dalam neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawabnya panggilan seruan mereka itu, maka mereka akan jerumuskan umat ini ke dalam neraka. Siapa mereka ya Rasulullah? Beritahukan kepada kami ciri-ciri mereka, kata Hudzaifah ibn Yaman. Maka Rasul menjawab, hum min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah berasal dari golongan kita, kulitnya sama dengan kita, mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Yang mungkin bisa diartikan perkataan Rasulullah SAW ini, mereka adalah golongan kita, menyamar. Mereka bisa berdalil seperti para ulama. Mereka mencari pembenaran dari kitab suci dan sunnah Nabi untuk menyesatkan umat ini dari jalan Allah yang lurus. Maka apa saran yang engkau akan berikan kepadaku ketika aku mendapati kondisi seperti ini ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Bergabunglah, setialah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka, yaitu para ulama yang berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Niscaya engkau akan selamat. Maka itu, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah menjaga diri kita, keluarga kita, umat kita dari akidah-akidah yang destruktif, dari perilaku-perilaku yang menyimpang, yang meruntuhkan marwah dan martabat agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nasrun min Allah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.